Kali ini bro, Om Livi mau kasih tutorial cara mengganti soket yang ada di mesin bro ya. Kebetulan di sini ada Samsung A10s. Ini punya orang kenal bro ya. Dia sebenarnya servis handphone juga. Dan katanya sih udah diganti papan casnya, tetap aja nggak bisa ngecas. Jadi ketika dicolokin cas itu, dia ampernya masuk, tiba-tiba tanda seru seperti ini bro ya. Nah, untuk Samsung A10s ini, buat teman-teman yang lagi dapat kasus Samsung A10s yang nggak bisa ngecas, kalau nggak bisa ngecas, periksa dulu fingerprintnya. Apakah kabel fingerprintnya sobek? Biasanya kalau Samsung A10s, kalau fingerprintnya sobek atau nggak ada, dia nggak bakal bisa ngecas bro ya. Tapi setelah Om Livi cek yang ini, fingerprintnya ada bro ya. Dan setelah Om Livi cek, ternyata soket baterai yang ada di mesin dan soket jalur USB yang ada di mesin dia rusak. Dan sepertinya sudah coba diperbaiki tapi gagal bro ya. Dan kemudian setelah Om Livi bongkar mesinnya, ini IC Wi-Fi-nya juga udah pernah diperbaiki. Dan sekarang lari ke TKP bro ya. Om Livi lepasin dulu bagian kameranya. Kemudian Om Livi siapkan mesin penggantinya. Kebetulan Om Livi ada mesin A10s juga bro ya. Dan sekarang kita fokus ke mesin yang akan kita ganti soketnya. Nah, sebelumnya saya kasih lakban aluminium dulu supaya panasnya tidak kemana-mana bro ya. Karena kalau kepanasan, biasanya IC CPU dan IC eMMC-nya dia minta direbal. Jadi jangan sampai panas-panas bro ya. Kita fokus ke bagian soketnya aja. Yang pertama kita lepas dulu bagian soketnya agar lebih cepat. Saya menggunakan solder biasa bro ya. Saya hancurin bagian soketnya. Kemudian kalau sudah, kita bersihkan sisa-sisa timahnya. Dan poin pentingnya di sini. Jadi harus ada porsi timahnya di bagian pin-pinnya ya. Sekali lagi harus ada porsi timah yang ada di pin-pinnya. Nah, untuk di bagian pin yang paling ujung, yang pin kotak paling ujung yang besar sendiri, ada 4 titik. Dia nggak usah dikasih timah bro ya. Karena ketika dikasih timah, karena kotaknya lebih besar, jadi timahnya itu bakalan lebih banyak porsinya. Ketika dipasang soketnya, pin-pin yang kecilnya itu bakalan nggak nempel karena ngegantung. Lalu bagaimana jika pin yang tadi nggak dikasih timahnya itu nggak kuat Om Livi? Kita bisa kasih timah, tapi nanti belakangan bro ya. Ketika pin-pin yang kecil udah nempel, kita bisa kasih timah. Dan perhatikan, ini proses pemasangan bro ya. Untuk settingan blowernya, kita setting kira-kira aja. Kita setting 300 atau 350. Anginnya 40 cukup bro ya. Itu untuk di blower saya, Sugon 202. Karena seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau terlalu panas itu IC eMMC dan IC CPU-nya bakalan minta direbal bro ya. Apalagi kalau letak soketnya itu sebelah-sebelahan sama si IC eMMC atau IC CPU gitu. Jadi sebelahnya itu IC CPU atau IC eMMC, sebelahnya itu soket gitu. Itu bakalan lebih berbahaya gitu bro ya. Jadi untuk panasnya itu bisa kira-kira aja bro ya. Nah, untuk pergantian soket baterai juga sama bro ya. Kalau di soket baterai sepertinya lebih mudah karena pinnya itu ada sedikit ya. Dan mudah dipasang bro ya. Seperti ini. Ini udah selesai bro ya. Alhamdulillah bro ya. Mantap jiwa mandraguna bro ya. Kita coba nyalakan dulu apakah nyala, dan alhamdulillah masih nyala bro ya. Saya takut itu handphonenya malah mati ketika saya blower bro ya. Dan sekarang, nah itu sudah masuk 1.3 bro ya. Ini apakah ngecas? Kalau tadi itu logo cas kemudian keluar gambar tanda seru. Kalau sekarang udah hilang tanda serunya bro ya. Dan ampernya juga udah masuk normal bro ya. Mantap jiwa mandraguna, semoga bermanfaat bro ya. Ini ampernya turun lagi, tapi tidak masalah karena itu proses pengecasan yang normal seperti itu bro ya. Nanti dia bakalan naik lagi kok. Mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.